Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen tentang analisis biaya volume laba, alat perencanaan manajerial dengan dosen pengampu Ibu Sri Madonna Saleh, SE MSI. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Layinatus Syifa, yang kedua, Salsabila, yang ketiga, Salsabila Rahmawati Yusri, dan yang keempat yaitu Selvia. Untuk materi pertama yaitu struktur biaya. Struktur biaya adalah komposisi berbagai jenis biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Struktur ini mencerminkan bagaimana suatu perusahaan membagi pengeluaran antara biaya tetap dan biaya variabel yang pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas strategi keuangan serta daya saing pasar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya dalam struktur biaya. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak pernah berubah meskipun volume produksi atau penjualan mengalami fluktuasi. Contohnya seperti sewa kantor atau pabrik, gaji karyawan tetap, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan biaya produk dengan tingkat produksi atau penjualan. Contohnya seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung. Adapun rumus biaya tetap adalah total biaya dikurang harga per unit dikali kuantitas barang. Rumus biaya variabel, total biaya dikurang biaya tetap dibagi kuantitas barang. Adapun contoh soal biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya, suatu perusahaan mengeluarkan total biaya produksi sebesar 100 juta selama 1 bulan. Harga per unit produk adalah 25.000 dan dalam periode tersebut perusahaan berhasil memproduksi 2.000 unit barang. Berapa biaya tetap dan biaya variabelnya? Adapun diketahui total biaya produksi sama dengan 100 juta, harga per unitnya 25.000, kualitas barangnya 2.000 unit. Untuk penyelesaian soal biaya tetap dan biaya variabel, bisa kawan-kawan lihat pada slide berikut ini. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang stabilitas laba. Stabilitas laba adalah kondisi di mana suatu perusahaan mampu menghasilkan laba yang konsisten dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Stabilitas laba ini sangatlah penting bagi perusahaan karena dengan adanya stabilitas laba dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi stabilitas laba, yang pertama yaitu pendapatan yang konsisten. Perusahaan yang memiliki sumber pendapatan yang stabil, seperti kontrak jangka panjang atau pelanggan yang tetap, cenderung memiliki laba yang lebih stabil. Yang kedua yaitu pengendalian biaya, di mana manajemen biaya yang baik sangatlah penting untuk menjaga laba. Perusahaan perlu mengelola biaya tetap dan variabel dengan efisien. Faktor yang ketiga yaitu diversifikasi produk dan pasar. Perusahaan yang menawarkan berbagai produk atau beroperasi di berbagai pasar dapat mengurangi risiko fluktuasi laba. Jika suatu produk atau pasar mengalami penurunan, produk atau pasar lain dapat membantu menstabilkan laba. Faktor yang terakhir yaitu kondisi ekonomi, di mana faktor eksternal seperti resesi, inflasi, dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi laba. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini cenderung memiliki laba yang lebih stabil. Adapun rumus yang berkaitan dengan stabilitas laba, yang pertama yaitu koefisien variasi laba atau KVL, di mana rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa besar fluktuasi laba terhadap rata-rata laba. Untuk rumusnya sendiri bisa teman-teman dilihat pada video. Yang rumus kedua yaitu rasio volatilitas laba atau RVL, di mana rumus ini digunakan untuk mengukur fluktuasi laba terhadap total aset rata-rata. Rumus
Rumus yang ketiga yaitu koefisien korelasi laba atau KKL, digunakan untuk mengukur hubungan antara laba dan pendapatan. Rumus yang keempat yaitu margin laba bersih atau NPM, di mana rumus ini digunakan untuk mengukur efisiensi laba terhadap pendapatan. Adapun rumus yang terakhir yaitu earnings persistence atau konsistensi laba, di mana rumus ini digunakan untuk mengukur keberlanjutan laba dalam jangka panjang. Untuk contoh soalnya di sini kami mengambil dari margin laba bersih, di mana rumusnya yaitu NVM sama dengan laba bersih per pendapatan dikali 100%. Untuk contoh soalnya yaitu jika diketahui laba bersih sama dengan 50 juta dan pendapatan sama dengan 500 juta. Jadi NVM-nya sama dengan 50 per 500 dikali 100%, yaitu 10%. Maka kesimpulannya, jika nilai ini konsisten setiap tahun, laba perusahaan akan stabil. Materi selanjutnya yaitu tentang leverage operasi. Operating leverage adalah kondisi di mana seorang manajer dapat memperoleh laba setinggi mungkin hanya dengan menaikkan sedikit penjualan atau menambah sumber daya perusahaan atau aktiva. Derajat besar kecilnya operating leverage atau degree of operation leverage atau DOL umumnya diukur pada tingkat tertentu. Rumusnya yaitu DOL sama dengan contribution margin per laba bersih. Selanjutnya yaitu contoh soal leverage operasional. Ada dua alternatif mesin yang bisa dipilih oleh perusahaan. Kedua mesin tersebut memiliki karakteristik berbeda. Mesin A mempunyai biaya tetap yang rendah tetapi biaya variabel yang tinggi. Mesin B, biaya tetap tinggi namun biaya variabel rendah. Berikut data kedua mesin. Harga per unit mesin A yaitu 5.000. Biaya variabelnya 4.000, biaya tetap 100.000. Sedangkan mesin B, harga per unitnya 5.000, biaya variabel 3.000, dan biaya tetap 500.000. Volume penjualan 500 unit untuk masing-masing mesin. Yang diminta, hitunglah besarnya DOL masing-masing mesin. Untuk penyelesaian dari contoh soal tadi, dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini. Materi selanjutnya yaitu penyusunan komisi penjualan. Komisi penjualan adalah insentif yang diberikan kepada tenaga penjualan berdasarkan hasil kerja mereka, biasanya dalam bentuk persentase dari nilai penjualan atau keuntungan yang diperoleh. Penyusunan komisi penjualan adalah proses merancang struktur kompensasi yang diberikan kepada tenaga penjualan yang didasarkan kepada beberapa faktor seperti produk, wilayah, dan kinerja. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan komisi penjualan. Yang pertama yaitu komisi tetap. Rumusnya komisi sama dengan total penjualan dikali persentase komisi. Yang kedua yaitu komisi bertingkat. Rumusnya komisi sama dengan penjualan level 1 dikali persentase 1 ditambah penjualan level 2 kali persentase 2 dan begitu seterusnya. Yang ketiga yaitu komisi berbasis laba. Rumusnya komisi sama dengan laba kotor dikali persentase komisi. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun komisi penjualan. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tentukan apa yang akan diukur dan bagaimana mengukurnya. Yang ketiga, tentukan jenis struktur komisi. Yang keempat, tentukan insentif yang tepat untuk memotivasi tim. Yang kelima, rancang rencana kompensasi yang sesuai untuk semua pihak. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja secara berkala dan sesuaikan jika perlu. Materi selanjutnya yaitu penerapan skema komisi penjualan. Misalkan sebuah perusahaan memiliki aturan komisi sebagai berikut. Gaji tetap 3 juta per bulan, komisi 5% untuk penjualan hingga 50 juta, komisi 7% untuk penjualan 50 juta sampai 100 juta, dan komisi 10% jika penjualan besar dari 100 juta. Seorang sales berhasil menjual produk senilai 120 juta dalam 1 bulan, maka komisinya dihitung sebagai berikut. 50 juta dikali 5% ditambah 50 juta dikali 7% ditambah
ditambah 20 juta dikali 10%. Maka totalnya yaitu 8 juta. Dari itu, total pendapatan sales tersebut yaitu gaji tetap ditambah komisi, yaitu 3 juta ditambah 8 juta sama dengan 11 juta. Baik, materi selanjutnya yaitu bauran penjualan. Definisi bauran penjualan atau sales mix adalah proporsi atau kombinasi berbagai produk atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Konsep ini penting dalam akuntansi manajemen karena setiap produk biasanya memiliki margin keuntungan yang berbeda, sehingga perubahan dalam bauran penjualan dapat mempengaruhi total laba perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi beserta rumusnya. 1. Permintaan pasar, yaitu produk dengan permintaan tinggi cenderung mendominasi bauran penjualan. 2. Harga dan profitabilitas. Produk dengan margin keuntungan lebih tinggi lebih diutamakan dalam strategi penjualan. 3. Strategi pemasaran. Promosi dan distribusi dapat mempengaruhi bauran produk yang terjual. Yang keempat yaitu biaya produksi. Produk yang lebih murah diproduksi dalam jumlah lebih besar untuk mencapai efisiensi biaya. Selanjutnya yaitu rumusnya, bauran penjualan sama dengan penjualan produk A dibagi dengan total penjualan dikali 100%. Berikut contoh soalnya, yaitu contoh perhitungan sebuah perusahaan menjual 3 jenis produk dengan data sebagai berikut. Produk A 50 juta, produk B 30 juta, produk C 20 juta, total penjualan yaitu 100 juta. Hasil perhitungannya dapat teman-teman lihat di slide PPT ya. Selanjutnya yaitu definisi analisis titik impas. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Analisis ini sangat penting dalam akuntansi manajemen untuk menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar bisnis tidak merugi. Berikutnya yaitu komponen analisis titik impas. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi meningkat atau menurun, misalnya sewa gedung dan gaji tetap. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi, misalnya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga yaitu harga jual per unit, harga produk yang dijual kepada pelanggan. Yang keempat yaitu kontribusi per unit, selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Berikut rumusnya yaitu rumus titik impas dalam unit. BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Rumus titik impas dalam rupiah. BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi dengan rasio kontribusi margin, di mana rasio kontribusi margin sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Berikut contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan memiliki data sebagai berikut. 1. Biaya tetap 100 juta rupiah. 2. Harga jual per unit 50.000 rupiah. 3. Biaya variabel per unit 30.000 rupiah. Berikut penyelesaian soal tersebut. Yang pertama, hitung titik impas dalam unit. BEP unit sama dengan 100 juta rupiah dibagi dengan 50.000 dikurang 30.000. Hasilnya yaitu 5.000 unit. Artinya perusahaan harus menjual 5.000 unit agar mencapai titik impas. Yang kedua yaitu hitung titik impas dalam rupiah. Rasio kontribusi margin sama dengan 50.000 rupiah dikurang 30.000 rupiah dibagi dengan 50.000 rupiah. Hasilnya yaitu 40%. BEP rupiahnya yaitu 100 juta rupiah dibagi dengan 40%. Hasilnya yaitu 250 juta. Jadi perusahaan harus mencapai 250 juta rupiah
rupiah dalam penjualan agar tidak mengalami kerugian. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 3 tentang analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial. Semoga dapat teman-teman pahami dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.